komplit Bapak Ibu, kita RPP-nya punya, kita videonya punya, kemudian soalnya secara online kita punya. Harus ada hasilnya ya Bapak Ibu, jangan cuma isi absen dan minta sertifikat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita buka aja acara diskusi online kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan online penyusunan RPP PAI Adaptif Era New Normal. Baik Bapak Ibu, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini hari kita akan berdiskusi online dengan materi yang sungguh luar biasa dan sangat menarik untuk diulas, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Dan pada hari ini kita juga sudah bersama pemateri kita yang luar biasa, cantik dan jelita, Ibu kita, Ibu Eli Pasaribu, MPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Udah ready ya Bu ya untuk menyampaikan materi-materi yang Insyaallah. Oke Bu. Baik, Ibu Eli ini merupakan alumni dari Pasca Sarjana S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kemudian juga Sekretaris MGMP PAI SMK se-Kabupaten Sergang Bedagai. Dan yang paling terbaru pada bulan Juni-Juli, Bu Eli merupakan salah satu perwakilan Sumatera Utara dalam pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis video di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Sudah sampai level berapa Ibu? Sudah level 2, ini sedang level 2, ini menuju level 3. Oh, Masya Allah, jadi ilmunya sudah mumpuni, sudah pasti udah nggak sabaran kami para peserta ingin mendengarkan apa yang Ibu sampaikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk opening kita, langsung saja agar rasa penasaran kita ini terjawab kepada Ibu pemateri untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru PAI. Kali ini kita, karena sudah dibuka oleh Bu Wilda, saya langsung saja. Saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan diri, cuman Bu Wilda memperkenalkan dirinya terlalu sekali. Sebenarnya biasa saja gitu. Apa yang bisa, bisa dibagi kita bagi. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan sapa-sapa dulu ya. Ada teman-teman yang udah kenal, ada Pak Taufik nggak masuk ya. Terima kasih Pak Taufik sudah memfasilitasi, kemudian Pak Jalani juga teman-teman yang mendukung, teman-teman MGMP PAI, Serge, teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi, saya share screen dulu ya. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, nanti diaktifkan aja mic-nya semua saat kita ice breaking. Oke, boleh diaktifkan mic-nya semua ya. Boleh ya. Coba tes suara dulu. Halo. Halo. Alhamdulillah. Oke. Ice breaking-nya gampang, kita tes konsentrasi aja. Kelihatan ya? Ice breaking, jawab spontan, jangan kelamaan mikir, baca satu demi satu, konsentrasi. Kelihatan ya? Saya ngerjai orang tua nih.
Maaf ya Bapak Ibu ya, Ngerjain, Ibu. lupa dikerjain. Biar lebih semangat Ibu, biar lebih semangat Iya. kita. Jadi suasana diskusi online-nya hidup walaupun dalam keadaan daring. Iya, benar-benar. Kita permainan konsentrasi warna dulu. Ya, kita Oke, mulai Bu. dari warna putih. Oke, bentar ya. Dari pertanyaan pertama langsung jawab, langsung bersuara, terus kita langsung yang kedua gitu, nggak pakai lama ya. Permainan konsentrasi warna. Kita jawab sama-sama ya. Oke, Bu, HTS siap. warnanya apa? Putih. Pinter. Awan warnanya apa? Putih. Pinter. Tergantung, Bu. Tisu warnanya apa? Putih. Putih. Tapi minumnya apa? Susu. Air putih, Bu. Air lah. Yang jawab susu, konsentrasi Anda terganggu. Karena sapi minum air. Kita lanjut lagi ya, konsentrasi. Konsentrasi warna hitam. Rambut Wanda warna apa? Hitam. Ada yang putih kali ya? Atau ada yang nggak punya rambut? Kita lanjut. Alis warnanya apa? Hitam. Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Yang ngejawab malam artinya konsentrasinya terganggu karena kelelawar tidurnya siang hari. Aduh Bapak Ibu. Kita lanjut yang ketiga. Konsentrasi. Jangan mau ditipu dengan kata-kata lagi ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Oke, konsentrasi warna hijau. Warna dari cendol apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Ya, kecuali yang udah kering ya. Kita lanjut. Warna umum rumput apa? Hijau. Hijau. Macan makannya apa? Rumput. Udah salah banget. Daging. Iya benar. Yang jawab rumput itu salah karena macan makannya daging. Oke, dan kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Duh, lucu-lucu deh. Oke, kita masuk materi ya Bapak Ibu. Oke, Bu. Silakan, Bu. Ya. Bisa saya mute-kan ini, Bu, semuanya? Boleh, oke. Oke, Bapak Ibu, saya mute-kan semua mikrofonnya ya, biar kita bisa fokus apa yang disampaikan Ibu pemateri kita pada hari ini. Maaf ya Bapak Ibu ya, udah dikerjain, tapi nggak apa-apa, biar fresh aja, biar nggak ngantuk gitu. Silakan siapkan cemilan di samping masing-masing, biar nggak terlelap. Baik, kita lanjut. Pengenalan PowerPoint menjadi video pembelajaran. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa PowerPoint itu ya hanya penampilan untuk presentasi saja. Tapi untuk PowerPoint yang Office 2013, 2016, dan 2019 itu bisa dijadikan video. Itu kenapa sangat disarankan sekali Bapak Ibu sebelumnya Office-nya itu sudah terinstall 2013. Karena kalau di bawah 2013 itu tidak support ya, tidak mendukung untuk dijadikan video, hanya sebagai presentasi saja. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah 2020 ya. Jadi kalau misalnya Office-nya masih 2010 kayaknya ketinggalan 10 tahun gitu. Jadi nggak ada salahnya nanti di-update lagi lah gitu, biar supaya kita juga nggak ketinggalan zaman. Guru PAI itu nggak boleh ketinggalan zaman. Kita harus ikuti perkembangannya terus pelan-pelan gitu ya. Nggak apa-apa lambat, tapi mau belajar itu nggak apa-apa. Mumpung ada yang ngajari nggak Bapak Ibu. Kita lanjut, yang pertama sangat mudah sekali. Kemari ya Bapak Ibu. Pemilihan template. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Oke, pemilihan template
template itu inilah namanya template ya. Bisa dilakukan secara online atau bisa diambil dari Design Power. Misalnya secara online. Jadi laptopnya itu harus sudah connect ke internet atau ke WiFi. Kalau kita ambil dari online, template-nya nggak perlu beli lagi kan Bapak Ibu, udah ada yang online dan gratis dikasih Microsoft. Jadi sangat mempermudah sekali. Desain-desainnya itu sudah ada gitu. Kita misalnya mau ambil yang secara online, ini yang pertama dulu ya. Kita ambil secara online, kita ambil file, kemudian kita ambil new. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet. Misalnya kita mau ambil temanya education ya. Education gitu. Nah, dia akan muncul. Ada Bapak Ibu lagi loading. Nah, dia muncul seperti ini. Jadi kita tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Ini template untuk pemilihan template secara online. Oh, kita mau tentang apa? Tentang makanan. Bapak Ibu udah pada makan kan semua ya? Kita coba tunjukin dulu makanan kayak mana, food. Untuk searchingnya pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, nggak bisa pakai bahasa Arab. Jadi ini ada food. Mau ambil yang food ini juga nggak apa-apa, nanti gambarnya kita ganti. Nanti kan ada materi bagaimana cara mengubah gambar. Atau tertarik yang diambil makanan gitu. Nah itu pemilihan template. Atau bisa diambil dari Design Power dari sini. Nah kalau ini kan yang kaku-kaku gitu ya. Kan banyak pilihannya di sini. Ini dia. Jadi itu perkenalan pertama. Sebelumnya saya ingatkan mungkin materi ini nggak tuntas hari ini, kita akan lanjut di hari Senin. Yang akan saya sampaikan ada 8 materi langkah-langkah pembuatan PowerPoint ke dalam menjadi video. Jadi kita bagi aja mungkin hari ini sampai 5 saja, 5 langkah, kemudian yang 3-nya lagi nanti di hari Senin. Karena di langkah yang terakhir seperti 6, 7, 8 itu sedikit lebih rumit dibanding yang awal-awal ini. Jadi ini pengenalan template dulu, ada 2 cara, bisa diambil secara online, bisa diambil dari Design PowerPoint. Atau misalnya Bapak Ibu sudah punya template yang berbayar, nggak apa-apa itu digunakan. Atau hasil download, terserah. Atau mau buat sendiri nggak apa-apa, bisa. Saya rasa ini tidak asing kalau buat presentasi dari PowerPoint ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini adalah penyusunan konsep materi dan input ke PowerPoint. Nah, kemarin sudah ada tuh RPP Bapak Ibu semua yang dikumpul ke panitia. Lanjutkan aja itu kita buat videonya. Jadi jangan mengubah materi. Apa yang ada kemarin di RPP itu kita lanjutkan aja. Misalnya gini. Kita susun dulu dalam apa namanya ya, sile-sile gitu ya. Namanya PowerPoint. PowerPoint itu kekuatan poin-poin gitu. Jadi poin-poin penting aja yang kita masukkan di slide. Untuk keterangan-keterangannya nanti ada kita rekam suara. Jadi keterangannya itu ada di suara kita, bukan di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu juga nggak boleh kata-katanya itu terlalu banyak, kecuali untuk arti ya, untuk arti dari sebuah ayat. Karena itu akan sangat membosankan sekali. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga kalau PowerPoint-nya udah banyak kali kalimatnya pasti malas baca. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya saja. Nah ini saya kasih contoh, misalnya materinya adalah tentang demokrasi. Ini ada di kelas 12 ya Bapak Ibu. Jadi nanti dilanjutkan aja. Oh ya, untuk PowerPoint yang ini kita ambil yang gampang aja Bapak Ibu, yang di pertemuan pertama aja ambil. Jadi kalau misalnya di RPP itu ada Bapak Ibu buat 3 atau 4 pertemuan, kita ambil yang pertama. Biasanya kalau yang pertama itu masih sekitar tentang ayat, pengertian yang gampang-gampang ya, yang dia sifatnya tidak begitu menjelaskan sekali gitu. Jadi contohnya misalnya gini, materinya tentang demokrasi. Maka di demokrasi itu di pertemuan pertama apa yang mau dijelaskan? Biasanya itu ada ayat, ada terjemahan, kemudian ada tajwid, atau mau ditambah lagi dengan asbabun nuzul dan kandungan dari ayat. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya
oh yang 3 ini aja lah, 1, 2, 3 ayat terjemahan tajwid udah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita buat yang gampang-gampang dulu. Kita buat slide-nya yang sedikit aja, karena kalaupun terlalu banyak, kemudian jadi video itu durasinya sampai di atas 10 menit, siswa juga udah enek dengernya gitu, udah enek liatnya. Jadi per pertemuan sebaiknya video kita itu per pertemuan ya, jadi nggak terlalu panjang. Jangan dihabiskan 4 pertemuan atau 3 pertemuan itu dalam satu video. Kita sendiri aja udah males gitu kan. Jadi kita buat yang sedikit, tapi mereka ketagihan untuk melihatnya. Nah, misalnya ini demokrasi. Nanti Bapak Ibu bisa dioret-oret kira-kira di slide itu apa yang mau dimasukkan. Ya, saya sarankan untuk yang pertemuan pertama saja. Kemudian setelah disusun konsepnya, kita input. Kita input ke slide yang sudah kita pilih, ke template yang sudah kita pilih ya. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau bisa di sampingnya sudah ada pulpen atau ini ya, atau catatan ya, kertas-kertas lembar. Di foto juga bisa Ibu. Oh iya, foto boleh. atau di boleh. print screen juga bisa, dari laptop kan bisa Bu. Jadi kan tetap udah ada canggih ya. Oke. Mana tahu memorinya penuh. Kita lanjut. Iya, harus ada yang manual itu. Oke. Terus kita masuk ke insert picture. Ya. Oke. Insert picture, icon atau vektor bisa diambil dari misalnya internet. Ini vektor ini ngerti ya Bapak Ibu artinya apa, gambar gitu. Atau icon kayak ini kan yang saya buat nih ikonnya PowerPoint ini kan, kita bisa ambil dari internet. Terus kalau misalnya gambar, kita gambar mau, tadi kan tentang demokrasi, terus kita mau misalnya para anggota DPR itu sedang musyawarah, nah kita ambil dari Google, kita sebutkan sumbernya. Gitu. Kemudian gambar juga bisa, ini link-link penting ya Bapak Ibu, silahkan difoto kalau mau difoto. Gambar itu bisa diambil dari freepik.com. Nanti kita coba ya, kita coba satu-satu. Terus ada download PicFree, ada freepng.com, clearpng.com, iconfred.com. Nah, untuk ayat kita bisa ambil dari everyayah.com. Di everyayah ini kita bisa ambil gambar ayatnya yang sudah PNG. Gambar yang sudah PNG itu artinya gambar yang sudah transparan. Kalau kita masukkan ke slide, maka warna dasarnya itu sudah mengikuti warna slide kita, gitu ya. Ayatnya juga lengkap dengan suaranya juga. Tapi Bapak Ibu pelajaran mungkin dari pengalaman saya ya, kalau memang mau nanti ditaruh di YouTube, jangan pakai suara yang dari Every Ayah, karena nanti tidak bisa diuangkan. Tidak terkena watermark ya Bu ya. Ya gitu. Jadi bagusnya suara sendiri aja nggak apa-apa. Saya tetap pakai ini sebagai suara ini karena memang hanya untuk berbagi saja, tidak untuk ini awalnya sih, tapi nggak tahu ke depannya ya. Iya. Terus kita coba dari freepik.com ya. Misalnya kita mau ambil background masjid gitu ya. Masjid bahasa Inggrisnya apa? Kita coba ya Bapak Ibu ya. freepik.com. Nah, dia akan seperti ini. Ini juga pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita mau ambil gambar masjid atau muslim, masjid apa ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Muslim, wah kudu mesti jago bahasa Inggris nih guru agama. Iya. Gitu. Bisa juga pakai Google Translate, Bu. Bisa. Jadi membantu sekali. Membantu sekali. Nah, ini bisa kita ambil. Kita ambil terus kita jadikan background. Saya sarankan jangan ambil yang ada gambar mahkotanya, berarti ini raja berbayar. Kita harus bayar ya Bu ya. Harus bayar.
kita manfaatkan aja. Yang gratis juga udah rame ya, yang gratis juga kita pakai udah bosen itu. Nah ini kita ambil gitu kan. Misalnya kita mau ambil yang nggak terlalu rame dan bisa dimasukkan bacaan. Misalnya yang mana ya, ini agak terang kali ya, ini atau yang ini deh, kayaknya lebih ini. Kita ambil, kemudian kita klik kanan, atau diklik aja gini juga bisa. Nah, kemudian klik kanan, kita simpan gambar. Ya, simpan gambar sebagai. Oke, baru kita simpan. Misalnya kita tentukanlah nyimpannya di mana ya. Kita simpan, saya buat di sini folder baru biar gampang nyarinya ya. Coba-coba. Ini tadi gambar masjid ya. Oke, dia udah JPEG. Kita save. Coba. Oke, kita save. Nah, ini kan udah kita simpan. Ini dari prepik.com. Ini bisa kita ambil nanti di insert picture. Insert picture itu memasukkan ya. Insert picture berarti kita masukkan gambar. Insert picture. Nah, tadi di mana simpannya? Di D. Coba-coba. Ya, coba-coba. Kita cari. Ya, nah ini dia. Ini kita insert. Kita insert. Diklik dulu Bu. Kita pilih. Oke. Nah ini bisa kita coba yang baru ya. Misalnya di sini. Kita geser aja dia kemarin. Nah ini kan bisa dibesarin. Nanti ini bisa ditimpa tulisan lagi. Ini cara menginsert picture. Kita sampai seberapa layarnya kita paskan. Nah ini bisa kita sesuaikan. Terus kita mau kasih bacaan misalnya. Saya pikir Bapak Ibu udah sering, kalau ini masih dasar sekali ya. Kita mau kasih bacaan misalnya, kasih tulisan. Tinggal ambil ini text box kan. Text box kita misalnya buat materi tentang demokrasi. Gitu kan. Nah ini bisa kita besarin. Terus kita ganti hurufnya. Terus kita ganti misalnya warnanya. Silahkan berkreasi. Kita buat dia agak miring misalnya. Nah, kemudian masukkan ayat seperti itu. Nah ini cara memasukkan insert icon dan picture. Ini tadi picture-nya gambar masjid. Ini jadi background juga sudah bisa. Nah, ini nanti diingat-ingat, prepik. Kemudian every ayah, kita langsung menuju ke every ayah ya. What? everyayah.com. Kalau Bu Wilda udah apa ini? Udah pinter nih kalau masalah ini. Belum Bu, ini perlu belajar ya. lagi nih Bu, biar mendalam ilmunya. Karena kami belum level 2 seperti Bu. Level 1 aja belum, apalagi level 2 kan gitu. Gampang kok, gampang. Gampang iya, Bu, ya. Kali. Asal sering latihan ya Bu ya. Iya benar. Tapi kalau udah berkreasi sekali ketagihan kok sebenarnya. Betul itu Bu. Asik sendiri kita. Asik sendiri. Nah inilah dia everyayah.com. Jadi kalau misalnya ayat demokrasi itu ayat berapa? Limron ya. Kemudian ayat 100 berapa ayo? Gimana nih suaranya nih? Tapi dimut kan Bu, jadi lupa oh, deh. Iya. Oh jalan. 100 berapa kok nih? 59 ya. Nah ini dia. 159. Fabima rahmatin minallahi. Nah di sini di bawah sudah ada download. Download ini
Ini kan di sini ada reciternya. Reciternya ini banyak. Kalau untuk kalangan kita sendiri aja terus kita share nggak di YouTube nggak apa-apa. Nah ini banyak. Ini korinya ya. Kita bisa pilih. Pilih yang As-Sudais Bu, boleh request? Iya. As-Sudais tadi, Syekh As-Sudais kalau boleh. Kenapa Ibu? Yang reciternya kalau bisa Syekh As-Sudais, tadi saya lihat ada nama Syekh As-Sudais. Iya ada, ini ya. Iya Bu. Dia ada yang 192 kbps, ada yang 64. Kita pilih yang ringan aja lah. Iya Bu, nggak masalah. Ya, baru Ali Imran. Nah, di sini nggak bisa main pula. Nanti di sini baru. Nah di sini di download ini ada suara. MP3, ada PNG. PNG ini nanti gambar dari ayat ini yang sudah dalam bentuk PNG. Jadi kita coba untuk download suaranya ya. Ini klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, inilah suaranya. Kedengaran ya? Belum Bu? Enggak ya? Tapi saya di sini udah bising kedengaran. Iya. Kok nggak kedengaran ya? Kalau di saya lepas? Iya. Karena mungkin Ibu pakai headset, Ibu aja yang dengar kali. Iya. Ini saya lepas sebentar. Oke Bu, mantul. Subhanallah kalau saya As-Sudais. Udah cara download MP3-nya kita klik yang titik 3 ini. Baru kita download. Nah, download. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita download, kita simpan lah. Itu udah terdownload biasanya. Biasanya saya pakai yang ini sih. Oh, nggak kelihatan ya downloadnya di mana. Oh. Nah, sudah kita download, nanti sudah tersimpan dan kita sudah tuju di mana dia disimpan biar supaya gampang diingat. Kemudian kita mau. Kenapa Ibu? Yang tadi sudah tersave ya Bu ya? Sudah suaranya ya. Oke. Di mana tadi tersave-nya Ibu ya? Karena mungkin saya sudah punya kali. Nggak kelihatan iya. Jadi kan biar teman-teman yang lain juga tahu kan. Kalau tadi di picture kan kelihatan, dicoba-coba gitu. Kalau yang ini nggak kelihatan ya Bu ya? Kita coba yang dari sini dulu. No. Oh, ini juga nggak connect ke FVA ya. Ini. Coba kita coba lagi ya Bu, mana tahu kelihatan. Karena nggak pakai ini dia. Iya. Pakai Chrome, nggak pakai Chrome. Download. Oke, di My Music sepertinya Bu ya? Iya, di play musik ya. Oke. Jadi nanti kan teman-teman di sini udah kedengaran ini. Iya, jadi teman-teman kan nanti tahu di mana, cari lagi di mana tadi sudah terdownload. Tapi kalau dia pakai Chrome itu kita langsung tahu dia di mana. Ini saya nggak pakai Chrome pula. Oke, jadi teman-teman nanti kalau bisa masuknya atau download every ayahnya dari Chrome ya. Ibu dari Mozilla Firefox ya Bu ya? Ini dari browser. Apa ini? Browser iya. Oh gitu. Oke. Dari apa namanya apanya nggak kebuka ya? Oke Bu. Iya Bu. Lanjut Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk ayatnya. Nanti nggak apa-apa kita sering sharing atau misalnya dadakan, aduh Ibu buat Zoom dong misalnya panitia, nggak apa-apa kita bersedia. Ya kan Bu Wilda ya? Terus kalau gambarnya, kalau untuk gambar kita tetap klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, kliknya pas di bacaannya ini ya Bapak Ibu ya. Tab, baru kita. Nah, kelihatan nggak di sini ya ada hitam bacaan ayatnya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah ini mau kita download.
Kita klik kanan lagi, baru save image. Save image as. Nah, kalau ini dia langsung tertuju di mana mau disimpan. Kita gabungkan sama temennya yang tadi ya. Ini coba-coba kita gabung di sini. Nah, dia kodenya seperti ini. 3159. Ini kenapa ada satunya? Karena saya sudah pernah download itu dengan nama file yang sama. Jadi 3 itu surah ketiga ya, Al Imran, kemudian ayat 159. Kita oke kan, kita save. Nah, ini kan sudah tersimpan. Lantas bagaimana kita memasukkan gambar ayat tadi ke PowerPoint? Ya, kita memasukkan di sini nih. Tetap kita insert, kemudian picture. Tadi kan ayatnya sudah jadi picture, sudah jadi gambar. Nah, ini dia langsung tertuju kemari. Ini kan? Oke, baru kita insert. Nah, ini, oh ini bring to back. Nah, karena ini banyak gambar tadi ya, kita ambil yang kosong dulu coba ya. Mesti sering dicoba-coba. Kita insert lagi picture-nya ya, kita insert lagi ayatnya. Insert. Nah, dia jadi seperti ini. Ya, ini tadi kita delete aja. Nah, dia jadi seperti ini. Sudah sudah transparan. Kita tinggal besarin aja. Nah, ini kan nanti bakalan dimasukkan audionya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita masukkan audio. Kalau misalnya tadi ini gambarnya kan nggak kelihatan, kita mau kasih backgroundnya ini tadi. Ini nanti diletakkan di bagian belakang aja, Bapak Ibu. Karena kita coba ya, tadi kan kok bisa kayak gitu. Nanti kalau kami kayak gitu gimana gitu ya. Bentar ya. Nah, kita insert lagi picture-nya, kita coba lagi. Kita mau ayatnya itu ada di sini. Nah, kan kelihatan dianya. Misalnya itu. Kira-kira kalau mau bertanya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya Bu Wilda ya? Iya, langsung aja Bu, karena ini kan langsung aja tutorial nggak apa-apa. gitu. Aktifkan, iya, nggak. dibuat reaksi, nanti biar saya aktifkan mic-nya. Iya. Karena ini kan tutorial, kalau kita terlalu cepat-cepat, nanti kebingungan udah sampai akhirnya, sampai mana tadi ya, gitu. Ya Bapak Ibu, silahkan bertanya. Kalau ini masih gampang-gampang lah. Oke Bapak Ibu yang ingin bertanya masalah pembuatan video pembelajaran melalui PowerPoint. Oke, sepertinya Pak Adris Sipahutar aktif mikrofonnya. Loh, mati lagi Pak. Saya kira ingin bertanya tadi Pak, udah aktifkan mikrofon. Atau saya yang ingin bertanya ini Bu Eli, kalau belum ada Bapak Ibu teman-teman kita yang belum bertanya. Tadi masalah download ayat Ibu. Saya penasaran, kan name-nya itu udah dari sana gitu ya, 3159. Yeah. Seandainya kalau mau kita ganti namanya itu, name-nya itu bisa nggak ya Bu? Bisa, bisa. Oh, jadi nggak ada tapi masalah. Kita menggantinya dari folder ya. Oh, nggak bisa bukan langsung. Kita download udah langsung seperti itu. Kalau mau kita ganti ketika sudah di folder kita. Oh, oke. Saya kira bisa langsung di delete, kita ganti Ali Imran gitu, nggak bisa ya Bu ya? Kalau tadi yang apa ya, gambar ya? Kalau gambar bisa. Oh, kalau gambar bisa. Suara yang nggak bisa. Oke. Harus udah ke folder dulu. Oke Bu, terima kasih Ibu. Oke, di sini ada Ibu Surimawarti mengaktifkan mikrofonnya. Ada yang ingin dipertanyakan Ibu? Saya persilahkan. Ya, Bu, ada Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu. Saya mau bertanya, mungkin kalau PowerPoint bentuknya tidak begitu berat
ketika kita kita simpan di HP kita dan menyampaikan kepada anak-anak didik kita. Tapi ketika bentuknya video, maka setiap pertemuan misalnya kita membuat video itu akan membuat HP kita berat kayaknya kan, bukan? Jadi saya mau nanyakan gimana caranya supaya HP kita nggak nge-lag gitu, nggak berat jadinya. Penyimpanannya di mana, Ibu? Terima kasih, Bu Eli. Assalamualaikum. Oke, Ibu Suri Marwati. Gimana Bu Eli, langsung dijawab, Bu? Boleh. Oke, Nah, silakan, solusinya yang paling smart saya pikir kan setiap kita udah punya akun Google ya. Terus pasti kita udah punya, kita buat akun YouTube. Kita share aja di YouTube, terus linknya itu yang kita bagikan ke siswa. Itu ya Bu Hilda ya. Itu kan sudah sangat ringan sekali gitu. Benar Bu. Bisa menambah fee kita juga ya Bu ya. Tapi dengan punya viewer tetap gitu. Siswa-siswi. Tinggal tentu ketentuan dan syarat yang berlaku yang dikenakan oleh pihak YouTube ya Bu. Iya. Baik Ibu, bagaimana Ibu Suri? Ibu Suri apa tadi ya? Ibu Suri. Oke, tidak ada jawaban lagi. Baik, di sini ada Bapak Sahruddin Hamdi. Sudah mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi Bu, itu tentang ayat Al-Quran memang sering kita upload di PowerPoint kita. Apa kalau ayat ini kita tidak mau utuh gitu, satu ayat lengkap, bisakah ayat ini dipotong Bu? Terima kasih Bu. Ayatnya yang dipotong ya Bapak ya? Iya. Halo Bapak. Halo ya. Maksudnya ayatnya yang mau dipotong. Iya, ayatnya dipotong, tidak utuh satu ayat misalnya. Oke. Kita bisa ambil dari pemotongan gambar ya, apa sih namanya? Kita ambil dari sini, klik kanan juga bisa. Ini kan ada crop Bapak. Nah, ini kan kalau kita klik kanan, biasanya di sini di atas ada sih, lupa saya letaknya. Klik kanan, ini yang lebih cepat. Klik kanan, kemudian kita crop. Nah, setelah kita crop, ini kan bisa kita potong. Iya. Ya. Mau misalnya min haulik sampai gini aja ya. Ini kan udah ada wakofnya ya. Kita ambil, kita potong ke bawah. Nah, kita tarik aja udah jadi. Terus kita lepas. Selesai. Gitu. Itu untuk itu aja Bu ya. Untuk pemotongannya dari crop aja. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya. Oke, Bapak Sahruddin Hamdi telah memberikan pertanyaan tentang memotong ayat ya Bu ya pada gambar ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana Bu Eli, kita lanjut atau menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu? Iya, sambil menunggu pertanyaan kita lanjut aja ya. Menghemat waktu. Boleh Bu, silakan Ibu. Oke, tadi ayat sudah, kemudian ini kelima ya, memberi efek animasi. Oke. Kok langsung ke efek animasi ya? Ini yang keempat, udah ya, editing teks dan gambar. Kalau edit teks kan kita tinggal masuk kemari aja. Ini mau kita edit misalnya. Gampang kan, seperti biasa sih. Kalau dia udah ada bacaannya, terus mau kita edit, ya tinggal klik aja. Terus kalau misalnya kita mau edit gambar, kita udah ambil nih template yang online gitu, yang tadi udah kita pilih. Misalnya ini mau kita ganti gambar, tinggal klik aja, klik kanan, kemudian change picture, ganti gambar. Jadi kita nggak perlu delete ini, terus kemudian masuk lagi ke insert, masuk lagi ke picture, terus kita ambil dari file kita. Nah, kalau udah ada gambarnya di sini, kita tinggal klik kanan, change picture aja. Dia akan tertuju kepada kita mau ambil dari mana, dari from file. Baru kita misalnya mau ambil
Nah, kita ambil yang ini, misalnya yang ini kita ganti sama yang ini, samanya. Cuman bedanya yang ini sudah PNG, kita insert. Nah, dia berubah. Gitu. Tinggal change picture aja. Gampang. Gampang sekali ya. Udah. Saya rasa di sini sudah yang 4, ini langkah keempat sudah paham semuanya. Kita sekarang masuk ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu kita memberi efek animasi. Ini bahan yang memberi efek animasi ini cukup panjang sebenarnya, tapi nanti saya akan share di YouTube biar Bapak Ibu bisa suatu saat melihat apabila mungkin terlupa. Nah, dari template yang Bapak Ibu sudah download, misalnya kita mau tahu nih dalam satu slide itu ada berapa animasi. Ada kan template yang sudah ada animasinya, jadi kita tinggal ganti-ganti aja. Nanti saya akan bagi Bapak Ibu, silahkan pilih template yang sudah ada animasinya maupun template yang statis. Nanti saya bagi, saya kasih di grup kita ya, itu Bapak Ibu download aja semuanya untuk modal. Ya, untuk modal pembuatan media pembelajaran. Oke, nah, Ibu. Dalam satu slide ini, misalnya slide yang ini nih, kita mau ada berapa animasi di sini. Kita klik animation, kemudian animation pane. Nah, di sini ternyata sudah ada 6 animasi. Kita coba delete dulu ya. Oke, kita delete dulu. Langsung muncul ya. Berarti ini kita klik yang pink ini misalnya, yang pink. Oh, berarti yang pink ini nama animasinya freeform, gitu kan. Kita klik bacaannya, oh text box ini dia langsung berwarna pink di sini sebelahnya ya kan. Baru misalnya ini, oh ini berarti yang ini. Nah, sekarang yang gambar PowerPoint ini tidak ada animasinya. Kita mau buat ini ada animasinya, maka kita tinggal pilih aja animation. Di sini ada banyak, ya. Jadi animasi itu ada 4 jenis. Kita klik di sini. Ada 4 jenis, ada entrance, ada emphasis, ada exit, kemudian yang paling bawah itu ada motion pad. Dari ininya, gambar ini kita tahu ya bahwasanya icon, gambar atau bacaan akan bergerak dari satu titik ke titik lain untuk motion pad. Nah, sekarang apa perbedaan antara entrance, emphasis, dan exit? Jadi Bapak Ibu dalam satu gambar ini bisa memuat banyak animasi tergantung dari pengaturan kita. Jadi satu, misalnya dia dikasih 1, bisa lebih dari 1. Kita coba buat 3 ya di logo ini, di logo apa ini? PowerPoint, PPT Bu. PowerPoint-nya ya. Dari PowerPoint-nya ini kita buat menjadi 3. Kita coba-coba dulu. Yang pertama adalah entrance. Entrance itu apa sih gitu? Nah, kita coba yang play in ya, play in. Nah, itu entrance. Jadi dia, kita coba lagi. Nah, ini yang play from ini, kalau misalnya ini aktif, terus kita play from, maka itu aja yang gerak. Tapi kalau kita klik di sini terus ada play all, dia akan play all semuanya. Gitu. Jadi untuk mencobanya, kita klik aja dulu yang ini. Ya. Dia seperti ini. Inilah namanya entrance. Artinya awalnya dia tidak ada, kemudian dia muncul. Itu entrance. Ya. Entrance ini kan dari bawah ke atas. Kita bisa pilih lagi, nggak enak dari bawah ke atas, kita mau dari kiri. Nah, gitu dia. Tinggal ganti aja di efek option. Nah, kita mau ganti dari sini. Nah, terserah, bebas. Gimana nanti enak dipandang, tinggal dicocokkan aja. Gitu. Nah, itu entrance. Jadi awalnya dia tidak ada, kemudian masuk ke dalam slide. Entrance masuk ya. Kemudian mau kita tambahin ini logo dari PowerPoint ini, mau kita tambahi animasinya
di empasis. Empasis itu apa? Misalnya kita pilih grossing ya, grossing. Nah, apa? Jadi nampak bedanya kan? Nah, kita ulangi lagi. Nah, grossing dia. Mau kita pilih yang lain juga bisa. Nah, jadi perbedaan antara entrance dan empasis, tadi kan ada ini ya, entrance, kemudian empasis. Bedanya kalau entrance tadi awalnya gambarnya itu tidak ada, kemudian menjadi ada, dia masuk. Tapi kalau empasis gambarnya di situ aja, tapi dia bergerak. Jadi kalau misalnya kan kalau ada gambar yang bergerak itu kan menarik perhatian itu ya. Jadi di media pembelajaran itu kalau ada yang menarik perhatian itu yang akan dilihat siswa di ini. Nah, itu empasis dan kelihatan ya kalau diklik logo PowerPoint ini yang berwarna ungu ini jadi 2. Kenapa? Itu berarti dalam satu gambar itu ada 2 animasi. Kita mau tambahin lagi nih biar rame dianya. Biar capek dia bergerak aja kan. Oke, kita tambahin lagi ke yang exit. Misalnya, jadi 33 dalam satu gambar ini 33 kita pakai. Kita ambil yang ini ya. Nah, kita ambil yang itu. Nah, exit dia. Exit itu apa? Dia sudah ada, kemudian dia keluar dari slide. Gitu. Ya. Jadi kalau kita play, nah langsung hilang ya. Gitu. Ya. Nah, yang perlu jadi catatan penting dalam pembuatan video melalui PowerPoint adalah ini yang ada on click-nya ini atau ada logo mouse nih ya. Ini nggak boleh ada karena artinya dia bergerak secara apa ya? Klik. Diklik gitu, harus diperintah dulu dia baru dia Jalan. animasi jalan gitu. Jadi ini kita mau hilangkan yang on click-nya ini, kita hilangkan, kita ganti dengan with previews. Terus ini juga kita ganti dengan with previews. Ini juga kita ganti dengan with previews. Sudah hilang tanda mouse-nya, dia nanti otomatis. Jadi kalau masih ada yang on click, itu nggak bisa dijadikan video. Dia akan menolak ketika diubah menjadi video. Nah, di sini kan satu ini ada 3. Nah, kalau kita mainkan, nggak kelihatan dia kapan masuk gitu. Ini kan ini waktu ya di second ini, di detik ini, dia bersamaan ini 33. Kita kasih aja jarak. Kalau udah muncul yang tanda panah kanan kiri ini kita geser aja biar supaya dia misalnya ada jeda antara masuk, antara entrance, empasis dan exit gitu. Nah, dia kan sudah ada jedanya ini waktunya sini. Nah, kita coba dari awal, play all. Nah, kan diam dia, kemudian dia empasis, baru terakhir dia baru exit gitu. Mau kita jauhkan lagi jaraknya, jedanya, nggak apa-apa, kita jauhkan lagi, tinggal geser aja. Itu untuk memberi efek animasi. Ada 3 tadi ya, ada 3, ada entrance, empasis, dan exit. Nah, sekarang kita mau buat yang motion pad. Apa ya motion pad? Gitu kan. Untuk melihat perbedaan. Misalnya nih, kita mau buat bintang. Bintangnya mau bergerak. Ini ya, bintang yang berkilau. Kita buat di sini. Kemudian kita ganti dulu warnanya. Kita ganti warnanya jadi putih karena bersinar. Terus kita no line kan ya, ini kan masih ada line-nya di bintangnya, jadi kita pilih no line. Tidak ada garis, nah seperti itu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bu. Ya, kelihatan. Terus tanda bintangnya ini mau kita animasikan dia bergerak dari kiri
ke kanan. Ini yang gampang aja dulu. Nanti bisa dicocokkan. Kita klik aktifkan dulu gambarnya, baru klik animation. Kita add animation, terus kita ambil yang ini misalnya line-nya. Satu garis berarti. Nah, itu kan dia dari atas ke bawah. Nah, setelah diam, ini kan dari atas ke bawah. Kita mau pindah dia dari kiri ke kanan, kita tinggal geser aja. Seberapa jauh? Nah, misalnya dari sini sampai sini. Oke. Terus mau kita mainkan. Animation pin. Untuk melihat animasinya, klik lagi animation pin ya. Ini saya delete dulu, biar layarnya lebar. Oke. Nah, kita mainkan. Nah, bintangnya jalan. Gitu. Oke, kembali. Nah, jalan dia. Atau kita mau, aduh kecepatan nih. Ini kita tinggal jauhkan. Mau menambahi apa namanya? Biar nggak kecepatan dia sampai tujuan gitu misalnya. Kita buat aja, ini ada seperti ini. Kita coba yang ini ya, bintang ya. Nah, dia jadi lambat. Kenapa? Karena tadi kita lebarin. Ini juga bisa dikecilkan. Ini kan masih on click ya. Kalau masih on click, kita bisa with previews. Kalau kita mau kita jauhkan lagi dia dari ini, dari kemari ke 8 detik. Saya nggak terlalu cepat kan ya? Kita play. Kalau seandainya cepat Ibu, kita minta ulang. Iya, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oke. Nah, ini adalah animasi dalam satu slide. Ya, bintangnya bergerak. Nah, jadi ada gilirannya deh. Di second inilah, di detik inilah pengaturan kita kapan dia muncul, kapan dia keluar. Oke. Untuk materi yang ke-6 menyusun skrip, 7 dan 8 kita nanti hari Senin. Kita coba ini aja dulu sampai yang ke-5. Ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Udah selesai kan Bu menyampaikan pemaparan materinya? Oke. Kita tinggal tanya jawab aja. Iya, baik Ibu. Sebentar ya Bu, saya ini kan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Bisa juga tekan atau klik yang ada gambar senyum reaction kalau memakai laptop, atau kalau di HP Android dengan sentuh more, di situ ada tulisan reaction tanda tangan, lambaian tangan, bisa dicoba. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk sesi pertama 3 orang, kita tampung dulu pertanyaannya. Oke, ini sudah aktif mikrofonnya Ibu Firdila Kurnia. Silakan Ibu, langsung saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Eli yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Ini saya agak kurang terlalu memahami untuk poin memberi efek animasi ini. Iya. Apakah ini yang Ibu berikan ini, contohnya ada bintang, ada titik-titik yang warna ungu, biru, itu apakah memang sudah ada seperti itu bentuknya atau dibuat tersendiri dia atau terpisah pembuatannya gitu Ibu? Kan tadi bisa digeser-geser seperti yang PowerPoint yang di-download dari template tadi, itu kan bisa dibuat beberapa animasi. Terus yang ada bintang yang bisa dikecilkan, bisa dilebarkan tadi, itu apakah sudah bawaan dari gambar layarnya atau seperti apa? Kurang saya ikuti tadi. Maaf ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu langsung dijawab saja. Saya tampung dulu, karena tadi ada juga yang mengaktifkan mikrofonnya. Bisa Bu, kita tampung dulu pertanyaannya? Bisa. Bisa. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ada nih di kolom chat yang... Oke Bu, dari Bu Yasrida Yanti Sihombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memasukkan hadis dari mana ya Ibu di-download? Oke. Pertanyaan kedua ya Ibu.
Iya. Oke, satu lagi untuk sesi pertama dari Ibu Sudarti sudah mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu Sudarti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan semangat Ibu. Ya. Silahkan Iya, Ibu. karena saya baru apa ini, baru online ini, baru masuk, jadi kebetulan terlambat. Ya, langsung Karena aja tadi Bu. kan gangguan sinyal. Oh. Iya, jadi saya memang waktu tadi penjelasan oleh Ibu narasumber, saya memang nggak paham gitu. Cuman saya langsung aja tanya, memberi efek animasi di situ kan poin judulnya seperti itu gitu. Jadi saya memang buta apa yang mau saya tanya gitu. Cuman saya jelas tanya bagaimana itu memberi efek animasi, begitu saja. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena agak susah sinyal. Oh iya Bu, nggak Iya. apa-apa Bu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke Bu, pertanyaan ketiga udah bisa ya Bu ya? Iya, iya. Oke, langsung aja Bu. Untuk sesi pertama, 3 pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Wilda. Dari pertanyaan Bu Sudarti lah dulu, animasi itu apa? Iya. Animasi itu ngene loh Bu. Nah, ngene. Dia itu bergerak-gerak gitu. Nah, itu namanya animasi. Nah, ini kan ada gerak dia. Nah, cep jalan, muncul. Nah, itu namanya animasi. Enggak, maaf Bu. Bentar ya Bu, maaf. Saya bukan menanya animasinya, maksudnya Caranya. Cara tekniknya gitu. Kalau animasinya saya ngerti gitu. Iya, oke. Terus kita dari Bu Firdila ya. Bu Firdila itu bintangnya apa? Memang udah dari situ gitu atau kita buat sendiri? Kita buat sendiri Ibu, bebas. Jadi kan yang saya contohkan ini tadi bintang. Kalau misalnya kita ganti dengan gambar burung gimana? Ya bisa aja. Itu terbang, kita tinggal dari satu titik ke titik yang lain. Atau misalnya gambar bacaan ini mau kita animasikan juga menjadi yang ini. Kita ambil dianya. Ya, animasi kita ambil yang ini. Misalnya gini. Nah, ya kan seperti itu. Nah, udah ada geraknya. Kita kan lihat nih ya, tandanya melengkung gitu. Melengkung dari kiri ke kanan. Nah, ini ada nampak gerakannya dia. Atau mau kita jauhi lagi dia. Misalnya kita arahkan. Kan ya. Ini kan kemari. Jadi kita mau jauhi lagi titiknya. Bisa. Sejauh mana. Sama pengaturannya sama yang ini. Kita jauhi lagi misalnya kemari. Nah, dia lebih jauh lagi. Kita coba lagi. Nah, iya, gitu dia. Kenapa dia ada 2 gerakan dari bawah ke atas, kemudian karena memang di text box ini kan ada 2 dia. Nah, makanya begitu diklik yang memberi efek animasi, yang berwarna, yang terarsir gitu ya, yang berwarna pink ini ada 2. Artinya bahwa dalam satu bacaan ini dia punya 2 animasi. Gitu. Kalau kita pilih, ya 2 gerakannya dari bawah ke atas, kemudian tadi kita ambil yang ini ya, apa tadi? Motion pad ya. Tuh. Itu kita buat sendiri ya Pak Ibu. Itu bacaan ini mau kita buat lagi. Ini animasinya seperti apa tadi? Yang ini ya. Ya seperti itu. Kenapa kok bisa berbarengan muncul? Gitu. Nah, karena di sini time-nya sama, waktunya sama. Kita bisa geser aja, satu-satu lah muncul, jangan keroyokan, jangan rame-rame gitu misalnya kan. Ya udah kita tinggal pisahin aja kemari. Yes, kita kasih kemari, kita jauhin lagi dia. Ini kita kasih jarak lagi. Kita coba lagi sampai benar-benar kelihatan bagus. Seperti itu. Nah, ini tadi kan masih on click dia yang di ini tadi text box ini ya. Nah, ini
yang kita buat tadi motion pad-nya. Ini kita ganti jadi with previews. Gitu. Jadi dia nanti bisa langsung tanpa diperintah dia sudah bergerak sendiri. Ya. Maaf Bu narasumber. Ya Bu Ibu. narasumber. Ya. Kalau dikasih contoh gambar gimana? Kalau tulisan kita udah ngerti ya. Kalau gambar gitu, kita mau buat gambar. Oh, kita mau buat gambar apa misalnya Ibu? Iya, misalnya kan kita mau buat sebuah cerita gitu kan. Tapi dari bentuk gambar orang bergerak, gambar benda supaya bergerak gitu. Tolong dulu diajarkan gitu. Oh, yang di sini gerakannya cuma bisa yang seperti ini aja. Misalnya dari misalnya kita mau gambar orang yang sedang melangkah gitu ya. Nah, untuk melangkahkan kakinya itu yang di PowerPoint mungkin masih udah terlalu dalam ya. Kita masih yang dasarnya aja. Bisa sih gambar orang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, tapi itunya tidak nampak kakinya. Gerakan kakinya dia cuma bergeser aja gitu. Nah, kalau mau ambil gambarnya kita tadi udah bahas ya, kita ambil di freepik.com. Jadi Ibu tadi di sini ada link-link yang dia gratis pengambilan gambarnya. Ini dari internet bisa. Kalau misalnya, Iya Bu. Ya, apa linknya tadi Bu? Nanti bisa di-share ya. Iya, Bisa, Bu. Iya. Nanti bahan ininya pun saya share juga kok, PPT-nya ini ya. Jadi di sini bisa ambil dari freepik.com. Misalnya kita mau pilih woman Muslim woman gitu ya, wanita Muslim misalnya. Nah ini bisa dipilih, silahkan diambil, klik kanan, simpan. Tuh. Tapi dia hanya sebatas ini aja. Tidak animasi, tidak bergerak seperti apa film atau apa. Misalnya kita ambil ini ya. Kita ambil, kita simpan gambar dan kita simpan sudah kita simpan, terus kita masukkan kemari. Misalnya kita letak di sini ya. Ini kita delete dulu biar supaya kosong aja. Nah, gambarnya tadi, gambar wanita Muslim tadi mau kita insert nih, mau kita masukkan. Ini tadi ya. Nah, insert. Nah, dia seperti ini. Nah, ini kita mau kita buat bergerak. Nah, ini belum dalam bentuk PNG. Nah, ya, ini belum dalam bentuk PNG, artinya background gambar ini masih putih. Ini kebetulan memang warna putih, jadi nggak kelihatan. Kalau warnanya dia tidak putih, ini kelihatan jadi segi 4. Kita mau dia backgroundnya itu hilang gitu. Kita bisa ambil dari menghapus background online. Kita search aja. Ini remove background from image. Kita klik. Jadi nggak perlu pakai apa? Hapus background itu biasanya. Pakai Picasa ini enggak, Photoshop. Oh, Photoshop ya. Nggak perlu pakai Photoshop. Jadi pakai Photoshop. Misalnya ini tadi gambarnya. Kita ini kan sama-sama dari internet nih, prepiknya dari internet, remove background from image-nya juga pakai secara online. Ini kita tinggal geser aja. Kita geret aja dia. Ya. Kita klik, nah ini kita geser ke remove tadi. Nah, kita letakkan dia di sini. Ini udah pindah web ya. Nah, ini sudah dalam bentuk PNG, gitu. Ya, jadi backgroundnya ini sudah terhapus, sudah bersih, dia sudah transparan. Kita download, kita tengok dia di mana, tampilkan dalam folder.
dan kita geser dulu dia di mana seharusnya kita menyimpan, maksudnya biar supaya gampang untuk diingat aja. Kita simpan di sini ya. Coba-coba tadi ya, coba ya. Nah, kan udah ada 2 gambar nih, bedanya kan ini ada previewnya, dia sudah di move background, move BG gitu. Kalau ini hanya gambar tadi yang backgroundnya belum dihapus. Oke, kita mau dia, ini kita delete. Ya, kita delete. Kita mau dia, ini tadi ya. Oke, ini dia. Ini udah terhapus backgroundnya ya. Biar supaya nampak kita ubah dulu ininya ya. Kita ubah ya. Nah, nampak dia sudah terhapus backgroundnya. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi mengubah backgroundnya, mungkin terlalu cepat tadi. Dari mana gitu? Yang background biru. Background. Iya background biru tadi. Oh, background biru tadi. Ya, biar. Nah, ini kan, oke. Nah ini kan nggak kelihatan dia ya. Ini karena backgroundnya memang udah putih, nggak di remove background pun udah seperti bersih dia. Nah kita mau ganti warna. Kita ganti warna, kita ambil dari ini shape. Kita ambil shape, kita ambil ini rectangle. Kita cocokkan kan tanda plusnya muncul ya. Tanda plusnya muncul, kita geser, kita geret sampai sepenuh dengan layar. Nah, ketutupan kan orangnya, artinya gambar kartun tadi ada di belakang warna biru ini. Nah, untuk biar supaya muncul, kita klik kanan yang di birunya, kemudian kita klik kanan yang di birunya, terus kita letakkan dia di belakang, send to back. Artinya gambar animasi tadi, gambar kartun tadi bisa ke depan. Nah, jadi muncul. Gitu. Karena dia kan tertimpa gitu kan. Jadi kita atur yang warna birunya itu diletakkan di belakang biar supaya gambar kartunnya muncul. Oke, Ibu. Terus kita kan tadi mau buat animasinya dia bergerak. Animasi, gambar ini mau bergerak, mau kita geser. Seolah-olah dia hidup gitu kan. Animation. Kita ubah gerakannya ini kan dari atas ke bawah. Kita mau ubah gerakannya, kelihatan. Nah ini titiknya, ini kan ada titik ya, titik warna hijau dan titik warna merah. Kita geser yang merahnya ini ke samping. Nah, samping. Kalau kita mainkan dia akan seperti ini. Nah, gitu. Animasinya seperti itu sih, animasi yang di PowerPoint masih kaku. Gitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Masih animasi memang Nanti seperti kalau kami itu. punya kendala, kami hubungi Ibu ya. Siap, Bu. Kita buka Zoom, ruang Zoom kita sudah ada MGMP Pai Sumut. Kalau mau hubungi Japri juga boleh kan, Bu? Boleh. Maksudnya kami kan mau belajar bikin animasi gambar gitu. Iya, Ibu. Jadi kalau gambarnya kita bisa ambil dari prepik.com tadi. Jadi Ibu, Bapak juga nggak capek milih buat kacamatanya gimana ya, buat jilbab tinggal ambil aja. Banyak yang free, banyak yang gratis. Itu aja udah capek ngabisinya. Gitu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan yang belum dijawab nggak, Ibu? Ada, Bu. Satu lagi dari Bu Yasrida. Kalau mau ambil hadis dari mana, Bu? Oh iya, hadis. Nah, kalau yang seperti tadi everyayah.com, kalau untuk hadis saya belum nemu ya. Tapi caranya ada. Kita buka dulu Google-nya. Misalnya hadis tentang apa ini? Kita ambil. Hadis. Seperti biasa, kita search tentang apa? Misalnya. Tentang kebersihan ya? Boleh, Bu. Boleh, salah satu aja. Minal iman. Iya, kita ambil misalnya ini. Kayak searching kita ini, apa?
Atau kita ambil dari gambar ini. Nah, ini mau kita ambil kan? Ini tinggal klik kanan, simpan gambar sebagai, sama kayak tadi. Kalau mau kita hapus backgroundnya, kita bawa dia kemari, kita geret. Nah, kita tinggal drop. Nah, ternyata di sini nggak boleh katanya. Nah, kalinya gimana? Kita simpan dulu dia ke file kita. Kita simpan gambarnya. Simpan gambar. Nah, kita dicoba-coba lagi nih ya, download di sini. Hadis. Saya save. Nah, udah. Menghapus backgroundnya gimana? Kita balik lagi kemari. Terus kita back dulu ya. Kita kembali. Nah, kita upload image. Upload image. Ini akan tertuju kepada file kita. Tadi ya, coba-coba. Ini kan tadi hadisnya yang udah kita download gambarnya, kita mau ubah dia dalam bentuk PNG yang transparan. Kita klik, kemudian kita open. Kita open bukan dibakar ya Bapak Ibu, dibuka maksudnya. Nanti dimasukkan ke open sama laptopnya, aduh. Mana barang si jauh ya Bu. Udah. Terus kan ini udah jadi. Kita download. Nah, ini kita tampilkan dalam folder. Kita pindah dulu dia ke ini. Kudu kalau download gitu kudu harus inget ya Ibu, simpannya di mana. Nah, ini dia. Beda dia kan, ini hadis remove background preview. Mau kita masukkan lagi dia ke PowerPoint misalnya. Masukkan dia di sini. Ya, ambil aja insert lagi picture. Dan ini dia hadisnya yang udah di remove backgroundnya. Kita insert, masuk dia. Nah, aduh warnanya tabrakan gitu ya kan. Nggak kelihatan. Nah, dari mana kita ubah? Kita bisa ambil dari color. Kita mau ubah dia jadi warna hitam. Kelihatan? Cara jadi. Gitu. Udah jadi ya Bu ya, ngambil hadisnya itu dari mana ya. Baik Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya akan bertanya lagi kepada 3 penanya yang tadi. Ibu Firdila, bagaimana Ibu penjelasan dari Ibu pemateri kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah sudah sedikit memahami walaupun masih perlu diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya. Japri Bu nanti. Iya kan Bu, Iya, silakan iya, Bu. Iya. Oke. Ibu Yasrida di kolom chat tadi sudah dijawab oleh Ibu Eli Pasaribu. Kemudian tadi Ibu Sudarti sudah ngasih jempol ke kita. Nah, sekarang saya buka sesi kedua. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mainar Albina. Dari kolom chat, apakah ada template yang sudah ada animasinya dan hanya mengubah bacaan atau picture-nya saja, Bu? Lanjut. Kemudian kalau untuk membuat video dengan PowerPoint secara sederhana, Ibu Medinar ini sudah bisa dan share kepada anak-anak. Cuman gambarnya hanya di pojok aja. Belum bisa bergerak. Jadi tadi udah dikasih penjelasan dari Ibu Edi, saya rasa nggak perlu dijawab ya Bu, yang untuk yang terakhir yang awalnya aja Bu. Animasi, template yang sudah ada animasinya. Apakah ada Ibu? Oke. Langsung jawab ini ya. Tampung lagi Bu, tadi aktif mikrofonnya Ibu Aprida Hanum. Oke Ibu, silakan aktifkan lagi Bu. Assalamualaikum Ibu. Oh, sepertinya sudah tidak aktif, Bu. Mungkin tersentuh tadi. Langsung aja lah, Ibu, dijawab sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, dari Ibu Mainar Albina ya. Iya, Ibu. Jadi, template animasi akan kita bagi secara gratis di grup kita. Nanti saya kasih linknya, download aja semua. Ya, nggak apa-apa. Yang penting memorinya cukup ya, Bapak Ibu ya. Pastikan paketnya ada. Iya, lebih baik downloadnya dari laptop aja, nggak usah dari handphone.
Iya ya Bu ya. Nanti kalau Kasihan penuh, handphonenya nanti megap. iya betul sekali. Oke Ibu, sesi Nanti kita kedua. bagi. Iya. Untuk sesi kedua ini masih satu pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Semakin banyak bertanya, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Paham. Silakan Bu, Ibu Nurdiana Hasibun, sepertinya mikrofonnya aktif ini Bu. Atau Bapak Sahrudin Hamdi. Ya, terima kasih. Iya. Begini Bu, kalau animasi yang kita pergunakan tadi, misalnya di slide 1 gitu, mau kita ulang ke slide yang di bawah gitu, apakah ada bisa copy paste ini animasi itu Bu? Terima kasih Bisa Bu. Bapak, bisa. Oke. Bagaimana caranya Bu? Kalau kita mengcopy, nggak membuat lagi, tapi tinggal mengcopy gitu Bu. Oke, iya Pak. Makasih Bu. Dijawab langsung Bu Wilda. Jawab aja Bu, karena pertanyaannya belum muncul. Ya. Oke. Jadi gini, ini kan sudah ada animasinya gambar ini. Terus kita mau copy. Copy, terus kita pindah misalnya ke sini ya. Nah, dia misalnya gini. Ctrl C gitu ya. Terus kemari. Baru, nah di sini ada namanya keep search formatting. Keep search formatting itu maksudnya kita mengcopy tidak hanya gambar atau bacaan, tapi lengkap dengan formatnya, lengkap dengan animasinya. Jadi dia kan pasti optionnya ada 3, ada yang use destination theme, atau hanya gambarnya aja, atau hanya katanya aja, atau sama formatnya semua. Kita tinggal klikin aja. Nah dia akan muncul animasinya tetap ada, gitu, ya. Animasinya tetap ada. Misalnya lagi. Misalnya ini kan sudah ada animasinya, ya saya lihat dulu. Animasi ini sudah ada. Terus kita mau masukkan satu gambar yang animasinya sama ini misalnya. Kita ambil apa ya, gambar apa ya? Misalnya kita ambil ini ya, misalnya ya Bapak Ibu ya. Kita insert, kita kecilkan. Nah, kita mau misalnya animasi ini sama, gitu. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Ini kan tadi di satu gambar ini ada 3 animasi. Kita mau sama ini. Kita tinggal ambil animation, kemudian ini kita klik dulu ya. Kita klik ini, kita klik yang mau ditiru gitu ya, bukan yang mau meniru. Kemudian kita ambil animation painter. Animation painter, kita klik kemari itu kan tanda kuasnya ada tuh, kelihatan ya. Nah kita klik terus kemari, klik. Nah dia akan ada animasinya jadinya, lengkap 3 ditiru, gitu. Jadi animasi yang ini ditiru sama yang gambar ini kartun, gitu. Jadi nggak perlu capek-capek ngatur satu persatu. Atau ini kan sudah ada animasinya. Misalnya nanti Bapak atau Ibu mau ambil PowerPoint yang sudah ada animasinya. Kemudian gambarnya ini kan nggak cocok gitu. Masa gambar PowerPoint sih kita ambil gitu kan. Kita tinggal klik kanan. Ini tadi udah ya, tapi kita ulangi lagi sekedar untuk mengingatkan. Kita klik kanan. Change picture. Change picture tuh ganti gambar. Kita klik aja ganti gambar. Kita mau ambil dari from file misalnya. Kita ganti gambar mana yang mau kita ubah. Misalnya ini lagi kita ubah, terus kita insert. Nah, akan berubah dia dengan posisi yang sama dan animasi juga yang sama. Gitu. Oke. Jadi ada 2 pilihan ya Bu. Satu mengcopy animasi, satu lagi bisa mengubah gambarnya. Iya benar. Ya, oke. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, silakan Bu Oke, Wilda. Bapak Sahrudin Hamdi, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi nih Bu, untuk sesi kedua di kolom chat dari Bapak Muhammad Amin, ini sepertinya dari Ketua MGMP kita Ibu. Aduh, segen saya. Masternya pertama. Nggak apa-apa Bu. Untuk saling sharing Bu ilmunya kan. Iya. Bagaimana memotong penggalan ayat dan suara Syekh As-Sudais tetap ada Bu.
Kayaknya dia udah nggak sabar ini ke materi berikutnya. Bapak kita, iya, kita materi kita untuk hari Senin itu Bapak. Tapi boleh ya sekedar ini. Iya Bu, infonya aja biar nanti kita semakin penasaran di hari Senin Bu. Semakin semangat lagi. Iya, infonya aja ya. Nanti kalau dia ada namanya trim audio. Jadi saya ini dulu ya. Nah, ini yang sudah jadi gitu ya. Nah, di sini sudah ada suara. Ada 4 suara dalam satu slide ini. Jadi mau banyak suaranya nggak apa-apa. Yang penting kita atur biar supaya tidak terjadi benturan. Atau kalau misalnya pun terjadi benturan, Bu, yang satu pelan gitu, yang satu baru kuat. Misalnya ini ya, kita coba. Nah, ini suara kedengaran ya Bu Hilda ya? Bu Hilda ya? Belum Bu. Coba ulangin sekali lagi Bu. Coba ya, oke. Ya. Oke, sudah dengar Bu. Tapi boleh diulangi lagi ya? Bu, biar lebih lengkap. Oke, ya. Nah, ini kan ada suara. Ini suara saya dengar ya? Dengar Bu, dengar. Nggak pakai headset soalnya. Iya, dengar Bu, dengar. Oke. Nah, ini suara backsound. Namanya backsound ya. Jadi setiap slide itu saya kasih backsound. Nanti hari Senin loh Pak. Tapi kita bahas nggak apa-apa kisi-kisi. Terus ini ada ayatnya. Misalnya kita ambil yang panjang nih. Yang panjang yang mana ini ya? Kita cari dulu. Ini sampai lanfadlu min haulik gitu ya. Kita mau sampai sini aja misalnya. Ini adalah kita aktifkan. Ini akan muncul menu playback. Kalau nggak kita aktifkan nggak akan muncul, nggak ada playbacknya. Gitu. Jadi Office 2013 sampai Office 2019 ini sangat membantu ya, playback. Kemudian di sini nanti ada trim audio. Trim audio itu adalah untuk memotong suara, tapi hanya suara yang di depan dan di belakang. Kalau kesalahannya, jadi kan kita hari Senin akan ada trik atau cara memasukkan suara kita, merekam suara kita ke PowerPoint. Jadi misalnya ini kan suaranya udah masuk kemari. Ya udah kita potong aja, misalnya sampai di mana tadi? Sampai di min haulik. Kita coba aja. Sampai di mana nih min hauliknya? Nah, sampai di situ kan? Nah, ini kita majukan aja. Sampai di sini tadi, kalau nggak salah ya. Kita coba lagi. Oke kan? Nah, ini udah pendek dia. Gimana Pak Amin? Udah mantap Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini ya Pak ya. Luar biasa. Jelas. B aja Bu, Wilda, B aja. Biar tetap semangat kita Bu. Pesertanya semangat, pematerinya harus lebih semangat Bu. Jadi kan kita nggak sia-sia ikut pelatihan online ya kan. Kalau saya Bu narasumber, penasaran saya mau banyak tanya saya sama Ibu. Enggak apa-apa Ibu, enggak luar apa-apa. biasa kan Bu, bangkit semangat para peserta online kita. Kalau Japri nanti saya banyak nanya ya Bu, nggak apa-apa kan? Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi udah selesai tadi Bu pemotongan ayatnya? Sudah. Oke. Sudah Pak Amin ya? Mana Pak Amin ini? Sudah selesai ya? Clear.
Iya. Putus-putus suaranya, Pak. Oke, Bapak Ibu, udah sesi kedua sudah 3 penanya, berarti sudah selesai untuk sesi keduanya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi kepada Ibu narasumber kita, Ibu pemateri kita pada hari ini? Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada lagi Ibu Eli. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sedikit Ibu berikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint yang hanya sampai 5 langkah. 5 tahap ya Bu ya. 6, 7, 8-nya yang kata Ibu sedikit agak rumit, saya rasa itu enggak rumit tapi mengasihkan. Kita jumpa lagi di hari Senin jam 2 di room MGMP Pai Sumut. Ya Bu ya? Iya. Oke Ibu, silahkan berikan kesimpulannya sedikit. Baik Ibu, jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai sekarang merancang poin-poin yang akan dimasukkan ke PowerPoint. Setelah ini ditutup, nanti saya akan bagi template-nya, silahkan pilih mana yang suka, mana yang cocok dengan materi. Kita tetap ada tugas ya. Tugas kita sampai, ini kan sampai materi ke 5 ya, sampai langkah kelima gitu. Kalau ada yang mau share ke saya, Bu, ini hasil punya saya, terus dibagikan ke saya, nggak apa-apa, nanti saya lihat-lihat mana yang diperbaiki. Tapi di akhir nanti sudah sampai ke langkah ke-8, kita kasih link tugas untuk Bapak Ibu, itu di-share ke situ. Kalau kemarin RPP-nya kan di-share di WA ya, dalam bentuk ada yang PDF, ada yang Word gitu. Kalau untuk sudah jadi video, itu nggak bisa dari WA, nanti memorinya habis. Jadi nanti saya share linknya. Bang. Tidak, untuk catatan lagi, tidak perlu sampai dalam satu RPP itu, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, dalam satu RPP itu saya lihat ada yang untuk beberapa pertemuan. Ada pertemuan pertama, kedua, ketiga. Itu minimal ketiga saya lihat semua RPP-nya seperti itu. Bahkan ada yang sampai pertemuan keempat. Untuk PPT, Bapak Ibu buat aja yang pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama aja, nggak berat, untuk sebagai latihan. Tuh. Jadi kan kalau misalnya pertemuan pertama itu materinya kan nggak banyak, paling hanya seputar pengertian gitu ya, Al-Quran gitu. Nanti insert suaranya direkam. Kita waktunya panjang, waktu sharingnya sampai kapan aja boleh, sampai Bapak Ibu bisa. Ya kan Bu Wilda ya? Iya Bu. Ini kan nanti ada, setelah saya ada materi terakhir ya, pembuatan soal online ya. Oh iya Bu, soal online ya, melalui kan, G-Form. Tuh ya, itu pakai apa, Google Form ya? Google Form dan absensi online Ibu. Absensi. Jadi kita komplit Bapak Ibu, kita RPP-nya punya, kita videonya punya, kemudian soalnya secara online kita punya. Harus ada hasilnya ya Bapak Ibu, jangan cuma isi absen dan minta sertifikat. Harus ada hasilnya. Betul itu Ibu. Ya. Oke Bu, sudah kesimpulannya sedikit. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pemateri kita yang sungguh luar biasa pada hari ini, telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, dan rasa penasaran kita masih akan terpendam dulu karena di hari Senin akan nanti diulas lagi oleh Ibu pemateri kita. Dan Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami sebagai panitia mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa Ibu Bapak untuk mengerjakan tugasnya agar tanggihan tugasnya itu tidak menumpuk-numpuk ya Bapak Ibu. Saya rasa sampai di sini dulu dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau masih tinggal di room nggak apa-apa ya Bu Wilda, mana tahu ada yang mau cuap-cuap. Iya, ini saya Halo Bu kembalikan Fauzia, miss you.